Selamat hari Minggu anak-anak Tuhan yang luar biasa. Wah, luar biasa sekali hari ini. Bang Kiki apa kabar nih hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sehat ya. Puji Tuhan ya Mbak. Semoga anak-anak juga sehat semuanya. Amin. Kita akan memulai Ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan. kita mau menyanyikan apa Bang Kiki hari ini? Aku anak. Aku anak raja, adik-adik semua anak raja, oke? Yuk, adik-adik kita menyanyikan pujian Aku anak raja, oke? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Oke, anak-anak raja yang hebat, mari kita akan memulai ibadah kita. Setelah kita menyanyi, kita akan mulai dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bimo. Kita akan di tangan kita tunduk kepala dan kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami masih bisa bangun pagi, Tuhan. Tuhan juga terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan. Tuhan, juga ampuni kami, Tuhan, kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan juga berkati kami supaya kami bisa fokus di ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Mas Bimo telah memimpin kita dalam doa pembukaan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca kitab kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama menyanyikan pujian Buka Alkitab. Jangan lupa pakai gerakannya ya teman-teman. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Luar biasa. Oke adik-adik, hari ini kita akan lanjutkan ibadah kita dengan mendengarkan firman Tuhan.
Sebelumnya mari kita berdoa, doakan sepimpin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini sampai penyampaian firman yang akan silakan kami dengar. Tolong sertai kami Tuhan, sehingga kami boleh dengan kebenaran akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh belajar membaca firman-Mu dan mencoba untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Pimpin kami yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, agar apa yang kami sampaikan sungguh berguna buat adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan akan dibaca dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 37 akan dibacakan oleh Bimo. Silakan Bimo. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri, dan iman-iman kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jika engkau adalah raja," jawab Yesus, "engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, upaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah firman Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu Kristus Raja. Di hari Minggu Kristus Raja ini kita semua diajak untuk hidup menurut pimpinan Tuhan Yesus, Sang Raja semesta alam. Salah satu tanda bahwa kita hidup menurut pimpinan Tuhan Yesus, Sang Raja, adalah berani berkata jujur atau benar. Walaupun kadang itu tidak mudah. Makanya dulu Agenda, jujur itu apa sih sebenarnya? Jujur, ayo jujur apa adik-adik di rumah, ada yang tahu nggak? Kalau aku sih jujur itu berarti nggak bohong Mbak Kinkin, Nggak bohong. berkata sebenarnya, Apa adanya. benar. Jadi kalau nggak usah nutup-nutupi sesuatu gitu kali ya. Jadi kalau saya bilangnya kalau suka enggak gitu. Nah, untuk cerita hari ini adik-adik, untuk berani berkata benar, yang tema kita hari ini berani berkata benar itu, kita akan dengarkan dulu cerita tentang Oni dan Oci yang akan sama oleh Mbak Gina. Tentang kakak adik, siapa adik-adik di rumah yang punya kakak atau punya adik? Wah, kayaknya banyak nih teman-teman di GKJ Bambu Kuning yang punya kakak sama adik ya. Nah, ceritanya itu begini, ada kakak dan adik. Nama kakaknya itu Kak Oni. Nah, adiknya namanya Kak Oci. Teman saya ada yang namanya Oni. Oh, ada namanya Oni. Nah, si Kak Oni itu gak sengaja mecahin vas bunga kesayangan mamahnya. Aduh, itu Oni ketakutan banget itu Mbak Kinkin, karena kan vas bunganya selain bersejarah buat mamanya, itu juga yang disukai sama mamanya. Nah, ketika memecahkan vas itu, si Oci adiknya ini melihat kejadian tersebut. Lalu si Ocinya bertanya ke Kak Oni, "Kak Oni, kenapa memecahkan vas kesayangan mama?" Katanya si Oci kepada kakaknya. Iya. Makin tambah takut. Nah, ketakutan bener. Ketakutan. Abis itu gimana nih? Nanti mama marah kalau aku tahu aku yang mecahin. Nah, kira-kira yang dilakukan Oni apa? Ada yang tahu gak adik-adik? Nah, Kak Oninya mau bohong. Kamu jangan bilang, dia bilang ke si Oci,
kamu jangan bilang mama ya kalau aku yang mecahin. Nanti aku mau bilang kalau itu pecah sama kucing, kata si Kak Oni. Wah, si kucing disalahin Iya, ya. si kucing Kasihan disalahin. ya si Iya, kucing ya, kasihan, oke. benar. Nah, tapi tiba-tiba si Oci berkata begini, Kak Oni, inget gak sekolah minggu kemarin? Kan dibilangin sama ibu guru sekolah minggu nggak boleh bohong, kita harus berkata jujur. Nah, kita harus berkata jujur. Kalau kita berkata jujur, kita turut dengan karakter dari Tuhan Yesus. Kemudian, ayo Kak Oni, kita bilang aja sebenarnya ke mama. Terus kira-kira apa yang dilakuin sama Kak Oni? Berkata jujur atau enggak ya? Waduh, Bukan ada jujur kira-kira atau enggak ya? jujur, Pak? Karena ada risikonya ya. Iya benar. Nah, Kalau kata jujur, jujur dimarahin. iya benar, dimarahin. Kalau bohong, Tuhan nggak tahu sih. Tuhan kan nggak lihat, orang mama kan nggak lihat. Iya, Nah, iya. tapi Tuhan tahu Tuhan gitu tahu. ya. Oke. tapi yang dilakukan Oni adalah berkata jujur. Akhirnya Oni ditemani nih sama si Oci, Bekingkin. Iya, semangat ya. Semangat, Mendorong ada gitu ya. yang mendukung. Nah. Akhirnya Kak Oninya berkata jujur, bilang, Mama maaf ya, aku udah merusaki vas bunga kesayangan Mama. Nah, kira-kira adik-adik mamanya marah atau enggak ya? Marah atau enggak? Enggak sama sekali marah. Malahan mamanya bangga karena Kak Oninya berani berkata jujur. Kalau Nah, mamanya saya kayak marah. Oke, gitu dah. Jadi Iya. jujur itu harus, tadi pelajaran dari si Oni ya, harus mengakui apapun yang dilakukan, meskipun Tuhan, bukan, meskipun orang tuanya tidak Tidak melihat, lihat. orang lain tidak melihat, tetapi Tuhan melihat gitu. Nah, adik-adik, seringkali mungkin kita memang ada konsekuensi ya, ada ada yang harus ditanggung ketika kita melakukan sebuah kejujuran. Tetapi itu yang menurut saya yang terbaik sih daripada bohong. Nah, ada satu peribahasa atau apa ya namanya? Ya, pepatah Jawa yang mengatakan jujur ajur. apa itu Jujur Mbak ajur, Ingin? jujur kujur. Oh, Gitu. itu apa ya? Aku nggak tahu. Jujur. Nah, itu katanya orang jujur itu nanti akan hancur. Kujur itu, orang jujur itu akan sial gitu katanya. Gitu. Tetapi apakah benar seperti itu? Kira-kira mungkin untuk orang yang melakukan kesalahan, tadi si Oni ya, ketika dia melakukan kesalahan kemudian jujur, mungkin dia akan mendapatkan konsekuensi. Karena ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan sesuatu yang salah, harusnya tahu pasti harus ada konsekuensi gitu ya. Nah, harusnya konsekuensinya adalah apa? Ya dimarahin. Kalau misalnya kata-kata itu diterapkan untuk orang yang memang suka bohong, pencuri, penipu, itu ya itu tadi ya dihukum, konsekuensinya dihukum gitu. Tetapi kalau untuk orang yang memang betul-betul tidak salah, ya nggak bakal ada konsekuensi seperti itu. Contohnya begini Mbak Dina, seringkali kan yang namanya jujur itu kan bukan hanya berhubungan dengan melakukan kesalahan, atau bisa juga ketika kita bilang, Mbak Ingin, aku cantik nggak misalnya, aku bilang enggak, biasa aja, itu kan jujur menurut versinya saya gitu kan. Ada konsekuensinya juga sih. Mungkin Mbak Beda jadi marah, Mbak mungkin gitu amat sih, nggak mau ini gitu kan. Tetapi ya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Mbak Beda bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang berani berkata apa adanya. Ya nggak seperti itu? Betul. Bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Nah, seperti tadi bacaan Alkitab kita pada hari ini, Tuhan Yesus bisa aja ya Mbak Kingking bilang, aku bukan anak raja, biar dia terlepas dari hukuman kan. Tetapi Tuhan, kita bisa meneladani Tuhan dengan berkata jujur, mengatakan apa adanya. Walaupun Tuhan dengan mengatakan bahwa dia anak raja,
Tuhan harus dihukum di mana? Harus dihukum di kayu salib, Dipukuli, dipukuli. diludahin, wah pokoknya nggak enak banget gitu ya. Tetapi karena Tuhan tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan itu memang harus terjadi, ya dia tetap mengatakan yang sebenarnya. Gitu. Meskipun resikonya ya nggak enak banget sebenarnya. Iya, gitu tapi ya. kita harus mulai belajar berkata jujur. Kita semua adik-adik, kita itu manusia yang berdosa, ya. Berdosa, kita itu banyak salah, gitu. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk ketika kita sudah berdosa, kita nggak terus hidup di dalam dosa. Ya, kita harus mau mengakui kesalahan kita, mau minta maaf kepada Tuhan, mau minta maaf kepada orang-orang yang memang kita buat salah kepada mereka, itu memang harus kita lakukan. Gitu. Apalagi tadi kita akan dengarkan bahwa Tuhan Yesus saja mau loh membela kita dengan jujur, dengan mati di kayu salib. Gitu ya. Kenapa kita harus menjadi manusia yang menumpuk dosa dengan terus berbohong dan berbohong? Kata orang, sekali kita berbohong akan terus-terusan ya Mbak. akan membuat kebohongan yang kedua dan ketiga. Jadi kita harus meladani Tuhan Yesus, yaitu kita harus belajar menjadi anak yang apa itu tadi? Jujur. Ya, jujur itu gampang kok, gitu ya. Jujur itu gampang. Kita buat ini ya, satu slogan baru sekarang. Jujur itu gampang. Jujur itu gampang. Jujur itu Oke, gampang. siap. Jujur itu gampang. Oke, adik-adik, untuk kita firman Tuhan hari ini sudah kita sampaikan bahwa sebagai anak Allah kita harus belajar jujur, kita harus berani mengatakan apa adanya, segala sesuatu yang sudah kita lakukan, yang kita rasakan, tapi tetap tidak berarti menjelek-jelekan orang ya, itu bukan jujur yang baik ya. Nah, mari kita akan berjanji merespon firman Tuhan dengan berjanji dalam diri kita, menyatakan diri bahwa aku mau menjadi anak jujur. Kita akan menyanyikan bersama-sama, nanti kemudian dengan melalui jujur yang akan kita tahu. Ya, kita mau nyanyikan lagu Aku Mau Jadi Anak Jujur. Mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa-papa. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus,
Wah, lagunya tadi keren banget ya Mbak Kinkin. Nah, slogan tadi kita pagi hari ini apa tadi Mbak Kinkin? Jujur itu mudah. Oke. Sebelum kita menutup cerita kita pada pagi hari ini, yuk kita mau bersama-sama kita mau menutupnya dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang amat baik, kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu yang boleh kami rasakan setiap harinya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang melanda pandemi COVID ya Tuhan. Kiranya Kau pulihkan bangsa dan negeri kami ini ya Tuhan dari masa pandemi ini. Berkati juga adik-adik sekolah minggu GKJ Bambu Kuning yang saat ini sedang bersekolah juga maupun yang masih online ataupun yang sudah onsite. Kiranya Kau berkati mereka dalam setiap belajar mereka yang mereka lakukan ya Tuhan. Berkati mereka dalam setiap kesehatan. Berkati juga kedua orang tuanya, kakak, adik, serta keluarga-keluarga di sekitarnya. Sebentar lagi kami akan undur diri dan cerita kita pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau akan menyertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, terima kasih Mbak Kiki. Terima kasih Mbak Genda. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.